Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Bahwa ibadah pada pagi hari ini kami buka di dalam pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang setia atas perbuatan tangannya. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Amin. Mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esokkan ku jelas tanpa keraguan, Surga akan terus ada. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esokkan ku jelas tanpa keraguan, Surga akan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esokkan ku jelas tanpa keraguan, Surga akan terus ada. Esokkan ku jelas tanpa keraguan, Surga akan terus ada. Esokkan ku jelas tanpa keraguan, Surga akan terus ada.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, nyatakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat perlindungan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh melakukan ibadah kami pada pagi hari ini, terima kasih itu semua karena anugerah, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena oleh Kau, oleh Roh-Mu yang menguatkan kami. Di tengah-tengah masa pandemi kini Tuhan, kami bisa datang untuk beribadah kepada-Mu. Ini sebuah keistimewaan, sebuah anugerah yang luar biasa bagi setiap kami. Untuk itu kami mau datang Tuhan, kami mau bersuka cita bersama-sama dengan jemaat Tuhan, bersama-sama dengan rekan-rekan kekasih kami, bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dalam ibadah ini kami memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau dengan segenap hati kami, kekuatan kami, jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Roh Kudus, Kau yang bekerja di dalam ibadah kami, Kau yang mengambil alih semua serangkaian ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah ini hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk lebih lagi mengagungkan, memuliakan, meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom, shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita, baik yang ada di tempat ini maupun kita yang ada di rumah, di dalam ibadah, yang meskipun kita terpisah oleh karena jarak, tempat, namun kita percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita, itulah yang menjadi pemersatu kita, yang membuat kita sama-sama bisa menyembah, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Yesus Tuhan, Dia luar biasa. Dia menjadikan kita lebih daripada pemenang. Haleluya, amin, amin. Yes, Jesus. Lebih dari pemenang, dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang.
pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Amin. Yes, karena Yesus Raja segala raja, Yesus telah berkorban buat kita, sehingga setiap kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi ini, tidak ada hal lain yang dapat menguatkan kita. Saat segala sesuatu menjadi sulit, segala sesuatunya menjadi mustahil, kita tahu bahwa hanya satu yang bisa menguatkan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang bisa membuat kita tetap berjalan, yang membuat iman kita tetap teguh kepadanya, itu karena kebenaran firman Tuhan. Jesus, Engkau Tuhan yang setia. Engkau setia bagi setiap kami, Tuhan. Firman bilang bahwa Engkau tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami
Apapun situasi, kondisi yang kami alami, Engkau tetap berada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Begitu kami menyanyikan kesetiaan, kami mau menguatkan iman kami, menyatakan bahwa Engkau Allah yang setia, Tuhan. Yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence
dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Sing your presence. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Terima kasih ya Tuhan buat lagu pujian yang boleh kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus memimpin kami, menerangi hati kami, mengurapi hamba-Mu, supaya kami boleh bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu Amin. yang kami dengarkan bersama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, marilah kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Bilangan pasal 14 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka."
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca satu bagian Alkitab yang sungguh sangat penting di dalam perjalanan bangsa Israel. Saya mengambil satu tema pada pagi hari ini, yaitu menjadi pemenang. Menjadi pemenang. Saudara sekalian, kalau kita merenungkan satu kalimat atau satu kata, menjadi pemenang, berarti kita mau tidak mau harus melewati satu peperangan, satu pergumulan, satu tantangan, atau ibaratnya seorang atlet yang mau menjadi juara di dalam sebuah turnamen, pertandingan, maka ia harus berlatih, mempersiapkan diri, dan juga menguatkan tekad sampai dia berhasil meraih juara. Saudara sekalian, seorang atlet yang meraih juara, dia akan mendapatkan piala, mendapatkan hadiah, dan terlebih lagi ada perasaan kebanggaan, sukacita yang tidak bisa dikatakan. Demikian juga saudara sekalian, kalau kita menjadi pemenang di dalam kehidupan, maka ada satu sukacita yang tidak terkatakan, yang kita alami, kita rasakan. Tetapi sebelumnya kita harus melewati peperangan, pergumulan, perlombaan sampai kita menang. Saudara sekalian, firman Tuhan menjanjikan kita sebagai murid-murid Tuhan. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 bahwa kita lebih daripada pemenang. Tuhan menjanjikan kita menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan. Saudara sekalian, pada bagian ini kita mau merenungkan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Bagaimana kita bisa meraih kemenangan? Bagaimana kita bisa mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup kita? Karena Tuhan ingin membawa kita kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Saudara sekalian, yang pertama kita belajar daripada perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Setelah mereka keluar dari Mesir, setelah mereka ditolong oleh Tuhan, diluputkan oleh Tuhan dari kejaran Firaun dan tentaranya, mereka bisa lolos. Mereka bisa lepas dari penjajahan di Mesir. Itu adalah pertolongan Tuhan. Itu adalah mujizat Tuhan. Tetapi saudara sekalian, di dalam bagian yang kita baca tadi, di situ ada satu peristiwa yang terjadi di Kades Barnea. Pada waktu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, pada waktu mereka akan masuk ke tanah Kanaan, bagian ini diberi judul pemberontakan umat Israel. Umat Israel berontak terhadap Tuhan, kecewa terhadap Tuhan. Umat Israel dihinggapi perasaan takut,
tidak percaya, khawatir, dan sebagainya. Kalau kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca, di dalam ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, apa yang mereka lakukan? Bangsa Israel dengan suara nyaring menangis dengan perasaan kecewa. Lalu yang kedua, ayat yang kedua, mereka bersungut-sungut. Mereka tidak puas. Mereka ingin kembali. Ayat yang ketiga, ada pengandaian. Seandainya mereka tetap di Mesir atau mati di Mesir, mereka masih mungkin lebih baik. Saudara sekalian, ini adalah satu karakter yang memberontak terhadap Tuhan. Ini adalah satu karakter yang tidak mau mengikuti pimpinan, rencana daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, Tuhan Allah kita yang baik. Allah itu penuh kasih. Pada waktu bangsa Israel berada di Mesir, mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka, melepaskan mereka dari tangan Firaun. Tuhan mendengar seruan mereka, dan sekarang Tuhan membebaskan mereka. Tetapi pada satu titik mereka kecewa, mereka menangis, mereka bersungut-sungut. Mereka ingin kembali. Saudara sekalian dikasih Tuhan, entah berapa tahun kita mengikut Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, di dalam dunia yang fana ini, kita sebagai orang percaya, kita juga mengalami berbagai macam masalah, tantangan dalam kehidupan. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah kehidupan. Apakah kita kecewa? Apakah kita merasa Tuhan tidak baik? Apakah kita selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi kepada saya? Saudara sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu orang yang seperti ini adalah orang yang tidak atau melupakan kebaikan Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan. Bangsa Israel selama di padang gurun mengalami pertolongan Tuhan. Pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan perlindungan. Pada malam hari Tuhan memberikan tiang api supaya mereka tidak sampai kedinginan. Pada pagi hari Tuhan memberikan roti mana yang turun dari surga. Satu kali ketika ada musuh orang Amalek menyerang bangsa Israel, Tuhan menolong, melepaskan mereka, memberikan kemenangan kepada mereka. Saudara sekalian, bangsa Amalek dihalau oleh Tuhan. Saudara sekalian, orang Israel lupa akan kebaikan Tuhan. Saudara sekalian,
selama sebelum COVID-19 ini, ada berapa banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan. Maka biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita mau menjadi pemenang di dalam kehidupan, kita tidak boleh bersungut-sungut, menangis, kecewa, semua perasaan yang negatif. Tetapi kita harus percaya, beriman kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Atas hal yang kecil sekalipun, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita punya hati yang kuat. Tuhan ingin kita mempunyai hati sebagai pemenang di dalam kehidupan ini. Ada seorang pendeta yang bernama George Muller. Dia mendirikan sebuah panti asuhan di Inggris, di kota Bristol, Inggris. Dia merawat 10.000 anak yatim. Kita dapat bayangkan, dia merawat 10.000 anak yatim piatu, menyediakan makanan, pakaian, dan semuanya. Saudara sekalian, Pendeta George Muller selalu mengajarkan bahwa kita harus berdoa, beriman kepada Tuhan. Dan benar, Tuhan selalu memelihara sehingga panti asuhan ini terus berjalan. Mereka tidak kekurangan, mereka tidak kelaparan, mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak meminta-minta sokongan dana. Orang-orang tergerak memberikan dukungan tanpa diminta. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, George Muller, seorang pendeta yang beriman kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan adalah penolongnya. Maka George Muller seorang yang bergantung sepenuh kepada Tuhan. Pada satu kali di bulan Oktober 1952, Pendeta George Muller di dalam satu keadaan yang membutuhkan uang, sejumlah uang untuk panti asuhan ini. Dia sudah berdoa, dia sudah mengajak semua berdoa akan kebutuhan keuangan pada saat itu. Saudara sekalian, di dalam pergumulan dan di dalam doanya, suatu hari dia membaca dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Di situ diceritakan satu kali Tuhan Yesus dan rombongan berjalan ke kota Nain. Pada waktu di dalam perjalanan, Tuhan Yesus melihat ada rombongan kedukaan. Seorang ibu, seorang janda menangis oleh karena anak lakinya, satu-satunya
meninggal. Ibu ini menangis oleh karena anak ini menjadi tumpuan harapan kehidupannya di masa mendatang. Anak yang satu-satunya ini meninggal. Pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan rombongan kedukaan ini, tergerak hati Tuhan Yesus dengan belas kasihan. Kemudian Tuhan Yesus mendatangi dan memegang anak yang sudah mati tersebut dan berkata, "Anakku, bangkitlah." Maka pada saat itu juga anak itu bangkit dari kematian. Semua orang terheran-heran dan semua orang begitu terpesona kuasa dari Tuhan Yesus. Pada waktu Pendeta George Muller membaca bagian ini, ada satu firman yang berbicara kepada dia secara pribadi. Kalau dahulu Tuhan Yesus bisa membangkitkan anak muda di kota Nain, kuasa Tuhan Yesus yang dulu dan sekarang itu sama, maka Tuhan Yesus akan menolong saya. Pada malam hari itu, Pendeta George Muller imannya dibangkitkan. Dia percaya, beriman kepada Tuhan. Setelah selesai, tiba-tiba tidak lama, malam itu pintunya diketuk orang. Dan orang ini datang membawa cek sebesar $23.000. Cek ini diberikan untuk kebutuhan Pendeta George Muller dan panti asuhannya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Uang ini cukup menutupi kebutuhan pada saat itu. Saudara sekalian, ada satu perkataan dari seorang misionaris, yaitu Hudson Taylor, yang berkata demikian: God's work done in God's way will never lack God's supply. Artinya, saudara sekalian, pekerjaan Tuhan, pelayanan gereja Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan, maka tidak akan pernah kekurangan kecukupan daripada Tuhan. Puji Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan. Bahkan kami merasakan pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan selalu begitu ajaib kepada gerejanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ingatlah, di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, jangan pernah khawatir kalau kita membutuhkan makanan, minuman, pakaian, hal-hal yang sehari-hari kita butuhkan. Kalau burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan, terlebih lagi kita, anak-anaknya. Saudara sekalian, jangan kita tidak percaya, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita kecewa. Seorang yang bernama F.B. Meyer berkata,
Orang yang percaya, orang yang beriman adalah menempatkan Allah di depan masalah yang dia hadapi. Seringkali kita sebagai orang percaya atau orang Kristen, masalah datang kepada kita, mata kita tertuju, hati kita tertuju kepada masalahnya, bukan kepada Tuhan. Tetapi F.B. Meyer mengatakan, orang yang percaya, orang yang beriman, menempatkan Tuhan di depan masalah yang kita hadapi. Orang yang tidak percaya adalah menempatkan masalah di depan Allah. Jadi Allah ada di belakang, masalah ada di depan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, marilah kita boleh menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Mengucap syukur atas pertolongan, penyertaan Tuhan. Hal yang kedua, saudara sekalian, kalau kita merenungkan tentang kisah 12 pengintai yang diutus memata-matai akan tanah Kanaan. Ke-12 pengintai ini adalah para pemimpin, para kepala-kepala suku. Jadi mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pandai. Mereka adalah kepala-kepala suku. Tetapi 10 orang daripada mereka mengatakan apa? Kata-kata yang negatif, kata-kata yang pesimis. Apa yang mereka katakan di dalam Bilangan 13 ayat 32. Bilangan 13 ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami melihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. 10 pengintai ini, orang-orang hebat ini, mempunyai pandangan yang negatif, pandangan yang pesimis. Mereka memandang diri mereka seperti belalang di hadapan orang-orang Kanaan. Artinya apa, saudara sekalian? Mereka melihat diri mereka, mengandalkan kekuatan diri mereka. Mereka pesimis. Mereka tidak bisa mengalahkan musuh mereka, orang Kanaan. Saudara sekalian, dengan kata lain, mereka adalah orang-orang pecundang yang kalah sebelum berperang. Saudara sekalian, janganlah kita mempunyai mental pecundang. Sebelum kita maju, kita sudah kalah. Sebelum kita maju,
kita sudah merasa diri kita kalah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetapi Yosua dan Kaleb adalah dua orang yang berani, yang mengandalkan Tuhan, yang mempunyai mental pemenang. Yosua dan Kaleb berkata di dalam Bilangan 14 ayat ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Sebab mereka akan kita telan habis. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yosua dan Kaleb mempunyai jiwa pemenang. Ada satu ayat yang mengatakan Tuhan berkenan kepada dua orang ini karena ada jiwa yang lain pada hati mereka, jiwa pemenang. Biarlah kita memiliki jiwa pemenang yang dari Tuhan. Kita jangan takut, kita jangan kalah sebelum berperang, kita jangan khawatir. Oleh karena Tuhan menyertai kita. Dan biarlah kita mempunyai satu daya juang yang tinggi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak bisnis yang menurun dan hancur. Di antaranya bisnis penerbangan yang begitu terpuruk, mengalami kerugian yang besar. Selama beberapa bulan di seluruh dunia, bisnis penerbangan terhenti. Saudara sekalian kasih Tuhan, tetapi ada seorang yang bernama Eric Yuan pada masa pandemi ini menjadi pemenang. Seorang yang berhasil menciptakan satu aplikasi Zoom sehingga pada masa pandemi ini dia meraih keuntungan yang luar biasa. Saudara sekalian, apa yang kita boleh pelajari daripada kehidupan Eric Yuan? Eric adalah seorang warga negara Amerika keturunan dari Tiongkok. Dia berasal dari provinsi Shandong, Tiongkok. Pada waktu dia kuliah di Tiongkok sebagai seorang pemuda, ada satu pengalaman. Dia punya pacar yang tinggalnya jauh, dan pada waktu dia mau bertemu dengan pacarnya, harus naik kereta api 10 jam. Bayangkan perjalanan yang jauh, juga biaya yang tidak murah. Lalu dia membayangkan, kalau ada satu perangkat yang bisa dia sentuh, dan dia bisa melihat wajah daripada
pacarnya, kekasihnya, betapa indahnya. Satu kali dia terkesan mendengar ceramah dari Bill Gates, seorang yang terkenal dengan temuan-temuan komputer. Dari ceramah ini, Eric Yuan punya cita-cita. Dia ingin bekerja dan studi di Amerika. Maka kemudian dia mulai mengajukan visa pergi ke Amerika. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Selama 8 kali dia melamar, meminta visa ke Amerika, dia ditolak. 8 kali ditolak. Tetapi Eric tidak putus asa. Akhirnya ke-9 kali visanya diterima. Dia pergi ke Amerika. Dia belajar bahasa Inggris oleh karena bahasa Inggrisnya masih buruk. Dia juga membiayai hidupnya dengan bekerja sebagai seorang programmer, dan dia bekerja di sebuah perusahaan IT. Saudara sekalian, pada suatu kali dia merasa program IT yang ada kurang sempurna. Dia ingin menciptakan satu program yang lebih baik, yaitu yang dinamai dengan Zoom. Tapi pada waktu dia menawarkan aplikasi Zoom kepada pimpinannya, maka dia ditolak. Aplikasi ini tidak diterima. Dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu. Pada saat itu dia sudah menduduki jabatan yang wakil direktur dengan gaji yang cukup tinggi. Tetapi kemudian dia keluar. Dia mencoba dengan biaya sendiri, dengan uang tabungannya. Dia menyempurnakan aplikasi Zoom. Dia menawarkan aplikasi ini kepada perusahaan-perusahaan yang lain. Tetapi semuanya menolak. Satu kali dia mendatangi sebuah perusahaan, dia memperagakan, mendemokan akan aplikasi Zoom. Dia berupaya dengan satu bujukan, dengan satu promosi yang begitu menarik. Akhirnya perusahaan ini menerima. Dan saudara sekalian, pada masa COVID-19 ini, aplikasi Zoom begitu booming. Kalau pada tahun lalu, Desember tahun lalu, aplikasi Zoom hanya di-download, dipakai oleh 10 juta orang per hari. Maka pada bulan Maret 2020, kenaikan yang begitu drastis, aplikasi Zoom dipakai oleh 200 juta orang per hari. Dan pendapatan Eric Yuan begitu melonjak. Pada bulan April ada 300 juta orang memakai aplikasi Zoom per hari. Bayangkan saudara sekalian, keuntungan yang dia peroleh begitu drastis. Dia memperoleh keuntungan
pada masa COVID ini kurang lebih 66 triliun rupiah. Nah, saudara sekalian, kita tidak menilai dari keuntungannya, nilai hartanya, tetapi Tuhan memakai penemuan ini sebagai satu alat yang bisa memberkati gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga, dan seluruh dunia memakai aplikasi ini untuk masa COVID, di mana mereka bisa rapat, bisa webinar, ada pertemuan-pertemuan memakai aplikasi Zoom. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Eric Yuan, seorang yang pantang menyerah, mempunyai jiwa pemenang, dan biarlah kita pun mempunyai satu jiwa pemenang. Jangan kalah, jangan takut oleh tantangan apapun, oleh karena Tuhan beserta dengan kita. Satu perkataan dari Pendeta George Muller, satu kata-kata yang begitu menyentuh. Dia berkata, mata saya tidak tertuju kepada tebalnya kabut, tetapi pada Allah yang hidup. Biarlah mata kita tidak tertuju kepada tebalnya pandemi COVID-19, tetapi mata kita tertuju kepada Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang hidup. Dan sebagai ayat yang terakhir, kita baca dalam Roma 8, Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam semuanya itu, Rasul Paulus berkata di dalam ayat sebelumnya, ada aniaya, penindasan, kelaparan, bahaya, pedang, semua kesulitan yang dihadapi. Tetapi Rasul Paulus berkata, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati jiwa kita, supaya kita mempunyai jiwa pemenang. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki perjamuan yang kudus. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami akan bersama mengikuti perjamuan yang kudus untuk memperingati kematian, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan boleh kami merasakan kasih pengorbanan-Mu bagi keselamatan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara sekalian, marilah kita di dalam sikap berdoa, kita akan memeriksa diri kita sambil saya membacakan satu ayat dari 1 Korintus 11 ayat
28. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu berharga di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau tidak melihat seberapa besar dosa kami, tetapi Engkau mengorbankan diri-Mu, menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka dan bebas, yang diselamatkan, dan hidup kami boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita akan menyambut doa syafaat. Saya persilahkan Bapak Budiman untuk menaikkan doa syafaat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, karena kita telah menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Sementara kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati kami akan memberi persembahan. Memang kami tidak memberi, memang kami memberi persembahan tidak cuma dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biar Tuhan kami dapat mengelola persembahan ini dengan
setelah kita berdoa, ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan. Yang pertama mengenai penanganan COVID-19 di daerah Cimbulut ini, daerah Secapa Hedarmana ini. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan kepada kita semua supaya wabah ini cepat berlalu sehingga kita dapat kembali beribadah bersama. Kita juga berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Cimbulut. Terima kasih Tuhan atas perlindungan kepada semua jemaat Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu bersama, untuk beribadah bersama kembali di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas perlindungan yang begitu sempurna Tuhan. Kesehatan yang begitu prima yang daripada Engkau. Juga kami juga berdoa untuk vaksin yang dibuat Bio Farma yang merupakan kerjasama dari beberapa negara Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun memberi hikmat kepada para dokter, para petugas kesehatan yang akan menguji vaksin ini yang merupakan uji klinis yang ketiga. Kiranya Tuhan membimbing sehingga dapat diproduksi vaksin ini awal tahun depan, sehingga kami semua dapat terbebas dari COVID-19 atau vaksin ini Tuhan. Terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Bandung Tuhan, karena selama ini ada gereja yang telah membuka gereja yang beribadah bersama, ada juga yang masih online, ada yang live streaming Tuhan. Kau urapi berkati semua kami Tuhan, dan kami di Cimbulit ini Tuhan, urapi kami Tuhan sehingga kami rencana pembukaan ibadah kembali di tempat ini dapat terlaksana Tuhan, dan waktunya akan diumumkan via warta jemaat. Kami percaya Tuhan Kau memberikan waktu yang tepat, keadaan yang kondusif Tuhan. Kami sudah haus, rindu, dan kami ingin beribadah bersama lagi di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, perjamuan kudus, doa-doa ini Tuhan, para jemaat sekalian, marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap disiplin memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, marilah kita akan bersama menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hati kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.